Khalid bin Walid radhiyallahu an yang mengatakan, tak ada satu bagian tubuhku pun yang tidak pernah terkena tebasan pedang, tusukan panah atau lemparan tombak. Sungguh aku telah mengikuti 100 peperangan atau sekitar itu. Dan inilah aku sekarang. Aku akan mati di atas kasurku bagaikan seekor unta mati, sehingga tak ada mata orang-orang pengecut yang dapat tidur. Ungkapan Khalid bin Walid adalah buah keimanan yang telah menyatu dengan ruh batinnya. Keimanan demikian dapat melahirkan perilaku dan perkataan mulia disertai keyakinan mutlak, yakni keyakinan mutlak kepada Tuhan yang maha menguasai segala kerajaan dan raja segala raja, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang muslim bergerak, maka gerakannya dapat dipercaya. Apabila dia bertutur, perkataannya dapat dibenarkan. Bukan itu saja, tujuannya pun diyakini benar adanya. Ia berkata disertai dengan keyakinan penuh dan tanggapan pada musuhnya. Hei kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja, maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan mendapat siksa yang menghinakan dan ditimpa azab yang kekal. Quran Surat Az-Zumar ayat 39 sampai 40. Ketika orang-orang musyrik dari penduduk Mekah menangkap Zaid bin Ad-Dasinah, ini sebuah peristiwa yang menjijikkan sekali, sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat di luar batas. Zaid Ad-Dasinah ditangkap oleh mereka sebagai tawanan perang. Mereka menyiksanya dan melakukannya demi membalas dendam kepada umat Islam. Itu pun terjadi setelah mereka dipermalukan oleh umat Islam pada saat perang Badar, yang menewaskan banyak orang dari kalangan mereka dan mencemarkan kemuliaan mereka. Akhirnya sebuah malapetaka kemanusiaan. Mereka betul-betul merasa terhina dengan kekalahannya di perang Badar. Tatkala mereka berhasil menangkap Zaid Ad-Dasinah, mereka memperlakukannya dengan sewenang-wenang. Mereka semua memikirkan metode apakah yang paling jitu untuk melampiaskan dendam mereka kepada pribadi Zaid Ad-Dasinah sebagai wakil dari umat Islam. Mereka mencari sarana paling efektif untuk menimpakan rasa sakit yang berkepanjangan pada Zaid. Semua orang mempunyai rasa dendam yang sama. Semua orang yang dendam diundang untuk menyaksikan pembunuhan atas diri Zaid sehingga mereka merasa terhibur. Sebelum pembunuhan dilakukan, mereka membiarkan Zaid tidak makan dan tidak minum. Ketika hari pembalasan itu tiba, mereka menghimpun teman-temannya, menghunus pedang-pedang mereka masing-masing, dan menancapkan tiang-tiang untuk menyalibnya. Kemudian mereka mengeluarkan Zaid bin Ad-Dasinah dari penjaranya dalam keadaan terbelenggu, sakit, dan berjalan sempoyongan. Ia dibawa ke tiang gantungan. Mereka perlihatkan kepadanya hunusan pedang seraya ingin menakut-nakuti Zaid Ad-Dasinah. Pedang-pedang yang akan mengiris dagingnya dan memotong-motong tulang-tulangnya. Mereka mengingatkan kepadanya ihwal kekecewaan dan kepedihan mereka dalam perang Badar. Untuk menghindari pembalasan dari Zaid serta untuk lebih menyakitkan, majulah Abu Sufyan menghadapi Zaid seraya berkata, "Lebih baik engkau kembali ke kafiran dan mengingkari Tuhanmu serta keluar dari agamamu. Kami pasti akan memaafkanmu." Tapi Zaid menjawab, "Demi Allah, jika kalian menimpakan penderitaan kepadaku berlipat ganda dari yang kalian lakukan sekarang ini, sedikit pun, sekali lagi,
sedikit pun keimananku tidak akan bergeming. Sama sekali kalian tidak bakal bisa menggoyahkan keyakinanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, tentu saja kata-kata itu sangat menyakitkan hati Abu Sufyan. Lantas dengan geram ia berkata, "Aku menyuruhmu untuk bersumpah dengan nama Zat yang engkau biasa bersumpah. Apakah engkau suka jika Muhammad berada pada posisimu sekarang dan lalu dipenggal lehernya, sementara engkau enak-enakan saja dengan keluarga dan anak-anakmu di rumah?" Dengan tenang Zaid menjawab, "Demi Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad dan membawa kebenaran, aku sama sekali tidak suka jika Muhammad berada di tempatnya terkena sepotong duri pun, sementara aku berada di antara keluarga dan anak-anakku." Terkejut Abu Sufyan mendengar jawaban itu sambil memandangi teman-temannya. Ia berkata, "Wahai kaumku, demi Allah, aku tidak pernah mengetahui seseorang mencintai orang lain sedemikian rupa seperti kecintaan sahabat-sahabat Muhammad kepadanya." Setelah itu, kemudian orang-orang musyrik menyuruh Zaid menaiki tiang salib. Dengan tenang, ia meminta waktu sebentar untuk melakukan salat 2 rakaat dan beribadah kepada Allah. Dengan 2 rakaat itulah ia menutup amal perbuatannya di dunia. Dan dengan 2 rakaat itu pula ia memahkotai kesabaran dan jihadnya. Mereka pun mengizinkannya. Zaid lalu melakukan salat 2 rakaat dengan cepat. Usai melakukan salat, ia menoleh kepada orang-orang musyrik yang jahat itu seraya berkata, "Demi Allah, jika aku tidak takut kalian akan menyangka bahwa aku memperlambat salat karena takut mati, pasti aku akan melakukan salat 2 rakaat itu dengan zikir yang sangat panjang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti 2 rakaat itu akan lebih sempurna dan lebih lengkap dari apa yang kalian saksikan sekarang ini." Mereka kaum musyrik tidak mempedulikan ucapan Zaid, bahkan mereka berbondong-bondong memburu dan mengikatnya di tiang salib. Mereka tidak menghadapkannya ke kiblat sebagai tambahan penghinaan dan siksaan atas dirinya. Kemudian majulah para pemuda Quraisy dengan menghunus pedang dan tombak mereka masing-masing. Masing-masing memilih satu bagian dari tubuh Zaid. Mereka masing-masing meletakkan ujung tombak dan pedang mereka pada setiap bagian dari jasad Zaid. Lalu mereka serentak memukulnya. Maka bertubrukanlah pedang-pedang mereka pada tubuh Zaid, dan tombak-tombak mereka pun saling beradu mengiris daging dan memutuskan tulang-tulangnya. Anehnya, Zaid berteriak dengan keras seraya mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Diam sejenak, ia lalu berkata lagi, "Salam untukmu dari Allah dan berkahnya, wahai Rasulullah." Maka kembalilah ruhnya ke hadirat penciptanya. Sementara itu orang-orang musyrik ketika membunuh dan menyalibnya bersorak riang gembira dan berdansa sambil mengolok-oloknya. Rupanya mereka tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi dan tidak bisa mengikuti akidah Zaid kepada Tuhannya yang berfirman, "Jika Allah menimpahkan sesuatu kemadaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan karunia itu kepada siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Yunus ayat 107. Orang-orang musyrik juga tidak paham apa sebenarnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk apa yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh Ibnu Abbas. Ia bersabda, "Aku berada dekat Rasulullah, lalu beliau bersabda,
Hei anak muda, jagalah ajaran Allah, pasti Dia menjagamu. Jagalah dalam keadaan senang, maka Dia akan mengenalmu dalam keadaan susah. Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah, dan jika kamu meminta tolong, mintalah pertolongan kepada Allah. Sebab jika hamba-hamba berkumpul untuk memberimu sesuatu yang belum dituliskan Allah bagimu, maka mereka tidak akan mampu melakukannya. Dan jika mereka berkumpul untuk membahayakanmu dengan sesuatu yang belum ditentukan oleh Allah atasmu, maka mereka tidak akan berkuasa melakukan hal itu. Keringlah pena dan lembaran pun dilipat. Oleh karena itu, Zaid bin Adasinah yang digebuki orang-orang musyrik dengan pukulan-pukulan mematikan sambil memperolok-oloknya, tetap saja mengulang-ulang ucapan syahadat. Bahkan ia selalu melantunkan syair sebagai berikut. Aku tidak peduli kala gugur sebagai muslim. Di sisi mana di jalan Allah kematianku? Di sisi Tuhan hal itu tidak mengapa. Jika Dia berkehendak, Dia pastikan berkahi potongan-potongan badanku ini. Lalu orang-orang musyrik kembali meninggalkannya begitu saja, seakan-akan mereka kembali dari medan pertempuran setelah memerangi musuh dan menaklukkan pendekar. Mereka tidak tahu bahwa diri mereka telah diliputi kehinaan dan dipenuhi celak aib yang luar biasa. Sejarah mencatat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berkepribadian dan sangat hina. Secara beramai-ramai mereka menghunus pedang dan menyerang seseorang yang tak bersenjata. Mereka berkomplot hanya untuk menyerang seorang manusia. Mereka tidak tahu bahwa Allah telah memilih orang yang mereka bunuh itu sebagai syahid. Zaid selalu menghadapkan wajahnya ke kiblat meski ada di hadapan mereka. Bahkan setiap kali mereka mengubahnya, tiba-tiba wajahnya terbalik menghadap kiblat, padahal ia sudah mati. Lalu mereka terpaksa menurunkannya dari tiang salib sehingga tak ada satu orang pun mencela mereka. Padahal ia hanyalah seonggok tubuh mati yang ruhnya tetap hidup, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Zaid bin Adasinah disalib, Rasulullah memperoleh kabar soal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan suara keras beliau mengucapkan, "Semoga salam Allah untukmu wahai Zaid, beserta rahmat dan berkahnya." Mendengar ucapan beliau, para sahabat merasa kaget karena tiba-tiba Rasulullah menyebut Zaid bin Adasinah. Lalu beliau bersabda, "Saat ini orang-orang Quraisy mengeluarkan Zaid dari penjaranya untuk dibunuh. Ketika mereka sudah mengikatnya pada tiang gantungan, perkataan terakhir yang diucapkan Zaid adalah ucapan salam kepadaku. Allah telah menyampaikan salamnya padaku, maka aku pun menjawabnya." Selanjutnya beliau bersabda, "Sesungguhnya orang yang mati syahid itu merasakan sakitnya kematian seperti salah seorang di antara kalian memakan obat."